dan manfaatnya. Salah satunya tempat tinggal hewan, ada kepiting dan juga ikan, udang dan kerang hidup bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendongeng dengan judul Penjaga Benteng Hijau. Disadur dari buku yang berjudul Kisah Si Teluk Bintuni, ditulis oleh Reda Gaudiamo. Di tepi Teluk Bintuni yang tenang, kakak sedang asik memperhatikan seekor kepiting bakau yang bersembunyi di balik akar pohon. Matahari mulai turun, membiaskan cahaya hingga yang mengenai rumput basah. Kata seekor kepiting bakau besar dengan suara serak. Kakak tertawa kecil sambil mengangkat kakinya. Maafkan aku teman, aku hanya ingin melihat capitmu yang kuat itu. Apa kau sedang mencari makan? Mencari makan? Bagaimana bisa aku mencari makan jika rumahku terancam roboh? Kau tidak dengar suara dari hutan di arah sana? Suara apa itu? Tanya kakak. Itu adalah suara mesin pemotong kayu, kakak. Manusia-manusia itu datang lagi. Mereka bilang kayu-kayu kami akan jadikan arang yang mahal. Mereka tidak tahu kalau kayu-kayu kami adalah pedong bagi anak-anak ikan dan juga tempat lindung dari para pemangsa. Tapi bukankah kalian hanya pohon? Tanya kakak dengan heran. Hanya pohon? Tanyakan pada ibu bakau. Dia sudah ada di sini sejak kakekmu masih kecil. Kakak berlari kepada ibu bakau. Ia menempelkan telinganya ke batang ibu bakau sambil berpikir. Ibu bakau, apakah benar kau merasa tajam? Tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun-daun mulai bergesekan. Gesekan itu menciptakan suara seperti bisikan manusia. Kakak, dengarkan aku. Suara itu lembut namun berwibawa. Jika akarku dipotong satu demi satu, tanah tempat desamu berdiri akan terkikis oleh ombak. Siapa yang akan menahan badai saat aku sudah berada di tubuh anak? Tapi mereka butuh uang, ibu bakau, kata kakak. Uang tidak bisa memanggil kembali ikan-ikan yang pergi karena kehilangan rumahnya. Uang juga tidak bisa mendinginkan udara yang akan membakar kulitku nanti. Pagi hari telah tiba dan kakak berlari kembali ke desa. Di sanalah tempat para mandor dan pekerjanya berkumpul. Berhenti! Kalian tidak boleh menebang ibu bakau! Si mandor tertawa mengejek. Hahaha, budak kecil, ini urusan orang dewasa. Kayu-kayu ini akan membawa banyak uang untuk desa kalian. Tapi uang itu tidak bisa membeli kembali desa kita jika sudah tenggelam, kata kakak dengan mata berkaca-kaca. Jika hutan bakau ini hilang, laut akan masuk ke dalam dapur kita. Si mandor tertawa meremehkan. Laut tidak sejahat itu. Kau terlalu banyak mendengar dongeng orang tua. Salah satu pekerja berbisik. Mandor, sepertinya benar kata anak itu. Akar-akar di sini terlalu kuat. Rasanya seperti mencengkram tanah agar tidak hanyut. Diam! Kita di sini untuk menebang, bukan untuk mendengarkan ceramah anak kecil. Bentak si mandor. Kakak mendekat ke arah mandor. Jika hutan bakau ini hilang, ikan-ikan akan kehilangan rumahnya. Jika ikan-ikan pergi, nelayan tak punya tanggapan. Jika nelayan tak punya tanggapan, dari mana orang itu datang? Masih banyak laut di luar sana. Jangan ngajari aku soal rezeki. Rezeki bukan hanya soal hari ini, namun juga besok dan besoknya lagi. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun-daun mulai bergesekan. Ombak memecah lebih keras dari biasanya. Duar, seolah ikut bersuara. Salah satu pekerja berbisik. Mandor, sepertinya pasang naik lebih cepat. Kakak menatap ke arah si mandor.
ini bukan milikku saja, ini milik kita semua. Jika kau menebangnya, kau bukan hanya mengambil kayunya, tapi kau sedang membuka pintu bencana. Kita tidak perlu berhenti total. Kita akan buat aturan baru. Kita hanya mengambil yang sudah tua. Dan setiap satu pohon yang kita ambil, kita tanam 10 pohon. Satu persatu warga menanggung. Ya. Bagus juga ide anak itu. Dan akhirnya si Mandor terpaksa melipat kembali petanya. Karena para warga lebih memilih menjaga hutan mereka. Si kepiting bakau mengintip dari balik rumput basah sambil berbisik, "Terima kasih, penjaga benteng." Sekian dari saya. Wassalam.